Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Nasibuan, NIM 0104201017, jurusan Manajemen Dakwah, Makul Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampun Muhammad Farhan Haikal STM MM. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang istilah manajemen secara terminologis menurut John Smith terbatas pada suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja pada orang-orang yang diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Surharmisi berpendapat bahwa manajemen adalah tindakan yang dimulai dari penyusunan data, pelaksanaan, hingga pengawasan dan penilaian, selanjutnya menghasilkan suatu penyempurnaan serta peningkatan manajemen selanjutnya. Secara bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang berarti tata laksana, tata pimpinan dan pengolahan. Sumber daya manusia atau SDM adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Komponen manajemen sumber daya manusia. Di lingkungan pendidikan Islam, strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meliputi yang pertama, merencana dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia agar berkualitas. Yang ketiga, menilai kinerja sumber daya manusia. Yang keempat, memberi motivasi. Yang kelima, memelihara sumber daya yang berkualitas. Tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menuju proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, perencanaan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidik. Yang kedua, merencana dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Prinsip-prinsip dalam Islam. Prinsip-prinsip Islam dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Prinsip-prinsip Islam dalam MSDM telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya, yang pertama dalam Quran surah Al-Asri Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqaddin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Asri ayat 18. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam suatu riwayat menyebutkan, Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah telah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat akan segera datang. Ia menjawab, bagaimanakah
mengabaikan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila diberi suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat akan segera datang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban untuk memberikan amanah kepada yang memiliki kompetensi dalam menjalankan amanah tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan dan tidak dilakukan pelatihan dan pengembangan, maka yang akan terjadi adalah kiamat. Kiamat dalam organisasi adalah ketika organisasi menjadi stagnan, tidak berkembang. Usaha-usaha peningkatan mutu dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Yang pertama, di dimensi spiritual, yakni iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Dimensi ini ditekankan kepada akhlak. Akhlak merupakan alat kontrol fisikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, dimensi budaya, yakni kepribadian mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini menitik beratkan pembentukan kepribadian manusia sebagai individu yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar dan faktor ajar atau lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, dimensi kecerdasan merupakan dimensi yang dapat membawa kecerdasan dalam pandangan psikologi, merupakan suatu proses yang mencakup 3 proses, yaitu analisis, kreativitas, praktis. Tegasnya, dimensi kecerdasan ini berimplikasi bagi pemahaman nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan. Kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunaan manusia sebagai tekanan kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang memiliki berfungsi maksimal bagi mencapainya tujuan organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.